Jaguar bertemu kembali dengan saya Karin di segmen FGD Forum Group Discussion Kabar Tegal. Dan di kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk main ya di kantor Kemendikbud Kota Tegal untuk membahas tema kita hari ini tentang pendidikan anak di saat pandemi. Tentunya di samping saya sudah ada 4 bintang tamu spesial sudah saya hadirkan. Saya perkenalkan dulu satu-satu ya, Jaguar. Yang pertama di samping saya sudah ada aktivis perlindungan anak yaitu Ibu Ratma SPT. Ibu, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Mbak Karin. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk berada di Tegal Ibu ya. Ya. Oke, dan di sampingnya sudah ada Ketua PPT Puspa Kota Tegal, Dr. Gigi Agus Dwi Sulistiantono MM. Pak Agus, gimana kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Karin. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya ya. Di sampingnya sudah ada Kadit Dikdas yaitu Pak Sawono Singgi Primadi STMT. Pak Singgi, sehat kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak Karin. Oke, terima kasih ya Pak Singgi ya sudah mau hadir di sini. Dan terakhir di samping beliau sudah ada Kabid PAUD dan PNFI Dewi Umaroh SPSI MH. Ibu, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Oke, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya. Dan tentunya Jaguar Radar terkait dengan tema pembahasan kita yaitu pandemi saat ini ya, pendidikan di era pandemi saat ini. Tentu kita tidak lupa nih untuk bisa selalu menggaungkan protokol kesehatan untuk kita semua, yaitu adalah ingat pesan Ibu 3M. Wajib untuk menggunakan masker, wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dan yang terakhir adalah wajib untuk menjaga jarak. Selain itu tentunya di saat pandemi seperti sekarang ini, dunia pendidikan akhirnya terus melakukan upaya untuk bisa melakukan pendidikan ya kepada anak didiknya dengan sebaik mungkin. Tapi tentunya untuk formula untuk adanya pembelajaran tatap muka ini kan masih belum menemukan yang tentunya pas atau mungkin dirasa cocok untuk bisa diterapkan. Dari mulai PAUD, TK, kemudian non formal, dan juga SD, kemudian SMP. Sehingga ini membuat siswa akhirnya sulit terkontrol ya, karena kan mereka di rumah aja atau bahkan mungkin ketergantungan dengan para orang tua, karena tidak banyak nih yang mohon maaf, maksudnya tidak sedikit ya yang akhirnya mereka tugas-tugasnya dikerjakan oleh para orang tuanya. Tentunya ini bisa dibilang kita perlu nih yang sekiranya efektif untuk bisa diterapkan dalam dunia pendidikan, apalagi sekarang kan sudah ada handphone yang digunakan, tapi sayangnya malah disalahgunakan si anak untuk malah main game. Nanti kita akan cari tahu deh kira-kira yang cocok, kemudian solusi apa yang sekiranya tepat untuk diterapkan. Pertanyaan pertama untuk Dr. Agus selaku Ketua PPT Puspa Kota Tegal, bagaimana sih dalam menyikapi hal tersebut tentunya? Silakan Pak Agus. Berkaitan dengan proses pembelajaran jarak jauh yang sekarang diterapkan, PPT Puspa sendiri sebagai sebuah lembaga yang berkompeten sekali di dalam menangani kasus-kasus yang berpotensi menimbulkan kekerasan pada anak. Tentu kita harus melihat pada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan daripada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Nah, di dalam undang-undang tersebut itu salah satu pasalnya, pasal 45 itu menyampaikan bahwa pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua wajib melindungi anak dan di dalam mereka mendapatkan perlindungan dari sisi kesehatan dan tumbuh kembangnya. Nah, bagaimana cara memenuhi hal tersebut? Salah satunya adalah dengan melakukan aktivitas, dalam ayat kedua itu aktivitas yang melindungi anak, khususnya dari sisi kesehatan. Nah, bagaimana dalam masa pandemi ini? Tentu kita harus kontekkan itu. PPT Puspa tentu tidak bisa berbeda dari situ. Karena memang itu merupakan salah satu cara bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada anak sesuai dengan pasal 45B tadi itu. Maka pembelajaran jarak jauh itu adalah sebuah pilihan yang baik. Sepanjang risiko penularan COVID pada anak-anak itu masih belum mendapatkan kepastian. Karena sekali lagi vaksinasi yang diberikan saat ini pun juga menjangkau pada kelompok usia 18 tahun ke atas. Artinya anak-anak juga tidak mendapatkan vaksinasi itu. Nah, sehingga sepanjang belum ada pilihan yang lain, saya kira pilihan ini adalah sebuah pilihan yang baik menurut kami. Ada saat ini mungkin sebisa mungkin dilaksanakan dengan sebaik mungkin dengan pengawasan yang ada dan sudah ditetapkan, sehingga akhirnya nanti kita sambil menunggu ya jalannya vaksin ini berlangsung, dan siapa tahu nanti kedepannya pembelajaran tatap muka bisa langsung diaktifkan kembali begitu. Terima kasih untuk Pak Agus tentunya. Selanjutnya untuk Ibu Ratna, selain aktivis, Ibu kan juga sebagai komika. Nah,
apakah masih ada kendala yang mungkin dirasakan atau mungkin keluhan ya selama PJJ ini berlangsung? Dan karena kan ini kan sudah hampir jalan 1 tahun begitu, kira-kira keluhan atau kendala apa yang dirasakan? Melihat pembelajaran saat ini dengan menggunakan metode PJJ, pembelajaran jarak jauh, tentunya banyak keluhan yang dirasakan mungkin buat anak itu sendiri dan juga oleh orang tuanya. Keinginan seorang anak itu adalah ingin berangkat sekolah, ingin bersekolah seperti itu. Rindu dia akan sekolahnya. Karena apa? Dengan bertemu dengan gurunya, pembelajaran yang tingkat kesulitan anak dari yang terendah sampai yang tingkat kesulitan yang paling tertinggi, dia bisa dapat pembelajaran itu, dapat pemahaman lebih bagus lagi ketika dia dapat penjelasan daripada gurunya. Tapi ketika dia di rumah, dia mengalami banyak kesulitan anak-anak tersebut. Ya, ketika mungkin pembelajaran itu, misalnya matematika, fisika, kimia, kan? Jadi anak-anak itu butuh perhatian juga dari gurunya seperti itu. Kemudian hal lainnya adalah sistem teknologi yang saat ini, yaitu penggunaan HP. HP saat ini kan, ya kalau misalnya orang tuanya itu mampu untuk dia punya sendiri dan juga untuk kepada dia berikan untuk kepada anak-anaknya. Tapi bagaimana dengan orang tua yang memang kurang mampu seperti itu? HP hanya digunakan misalnya hanya satu dia gunakan untuk orang tuanya, dia bawa untuk pada saat dia bekerja, sehingga anak-anak ini risiko ketinggalan pembelajaran itu bisa terjadi seperti itu. Nah, sehingga anak-anak ketika dia terlambat dalam pembelajaran itu, siapa yang akhirnya menjadi salahkan, kan seperti itu. Kemudian setiap anak itu mempunyai kemampuan, bukan hanya sekedar kemampuan untuk ilmu pengetahuan saja, tapi dia punya kemampuan dan bakat tersendiri dalam dirinya. Ketika PJJ sampai berbulan-bulan seperti ini, minat bakat anak tidak bisa tersalurkan. Setiap anak itu punya kemampuan kelebihan loh. Ini yang perlu untuk diperhatikan. Dia tidak bisa berkarya seperti itu ya, tidak bisa tersalurkan bakat minat anak tersebut. Kemudian bagaimana dengan juga anak-anak yang baru masuk sekolah, ketika anak tersebut masuk SD kelas 1, SMP kelas 1 ataupun SMA kelas 1, anak-anak yang baru loh yang kemarin diterima. Nah, tentunya mereka pengen sekali masuk sekolah itu, dia rindu sekolah, dia bisa bertemu dengan teman-teman yang barunya, kemudian dia bisa menggunakan seragam sekolah dia gitu kan. Dia pengen merasakan itu seperti itu. Tentunya mudah-mudahan kedepannya ini di masa pandemi ini bisa bisa terlewatkan sehingga anak-anak bisa segera untuk berangkat sekolah. Itulah menjadi keinginan para orang tua ataupun juga anak-anak seperti itu. Terkait dengan adanya sarana prasarana dari pihak orang tua dan juga anak yang masih terus diusahakan dan juga diupayakan dari pemerintah. Kemudian adanya minat bakat siswa yang mungkin agak kurang tereksplor ya karena tidak berangkat ke sekolah. Dan tentunya ini mudah-mudahan sambil berjalan, mudah-mudahan dari apa kendala yang sudah Ibu sebutkan tadi segera menemukan titik tengah atau mungkin solusi yang terbaik pasti. Terima kasih Ibu Ratna. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk Pak Sindi ya. Kurikulum yang seperti apa sih yang sekiranya cocok nih untuk diterapkan untuk siswa SD dan SMP supaya tentunya mereka tidak merasakan jenuh begitu belajar di rumah, apalagi kalau misalkan sampai tergantung dengan orang tuanya, misalnya tugas-tugasnya dikerjakan oleh orang tuanya. Silakan Pak Sindi. Menjadi dilema kita ketika kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh dibandingkan dengan pembelajaran tatap muka. Kalau kita bandingkan antara PJJ atau pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka, saya yakin dilihat efektivitasnya sangat-sangat jauh sekali. Dalam arti pembelajaran tatap muka lebih sangat efektif ketika kita memberikan materi pendidikan kepada anak-anak kita. Tetapi yang perlu kita sadari bersama bahwa kesehatan dan keselamatan warga sekolah ini terdiri dari anak-anak, bapak ibu guru, kemudian tenaga kependidikan, itu menjadi prioritas kita. Jangan sampai ketika kita memaksakan melaksanakan pembelajaran tatap muka, ada warga sekolah yang akhirnya terpapar dikarenakan ada interaksi antara siswa, antara guru dan tenaga kependidikan. Nah, agar pembelajaran jarak jauh ini juga tidak memberatkan bagi siswa. Memang sangat memberatkan Mbak Karin, karena
tidak semua materi bisa kita sampaikan selaku orang tua kepada siswa, itu kita sadari bersama. Dalam pelaksanaan kurikulumnya kita mengenal ada kurikulum optimal. Jadi kita diberi kewenangan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk tidak menuntaskan kurikulum. Jadi kurikulum yang kita pakai adalah kurikulum 13, tetapi tidak ada tuntutan itu harus diselesaikan. Itu dikembalikan kepada masing-masing daerah, kepada guru untuk menyampaikan hal-hal apa saja yang dianggap perlu. Jadi karena pertimbangan utama kita adalah kesehatan dan keselamatan warga sekolah, seperti itu. Kemudian kalau menurut saya juga terkait dengan pandemi COVID ini, kalau saya menganggap malah ini adalah momentum yang sangat tepat bagi kita, karena selama ini seolah-olah dalam tanda petik bahwa mutu atau kualitas pendidikan kita serahkan sepenuhnya kepada bapak ibu guru di sekolah. Kita selama ini jarang menemani anak-anak kita mengerjakan PR. Nah, ketika ini dilaksanakan PJJ, kita baru merasakan loh, ternyata susah sekali nih materinya ya. Itu seperti itu. Jadi tadi terkait dengan membebani, kemudian tadi juga disampaikan pembelajaran lewat HP, tetapi akhirnya dilaksanakan dengan mereka anak-anak itu menggunakan HP untuk game dan sebagainya. Itu adalah sebetulnya peran dari orang tua untuk melakukan pendampingan kepada anak-anak kita. Jadi kami berharap dengan pandemi ini juga menggugah kesadaran kita bahwa pendidikan anak-anak kita itu tidak sepenuhnya bergantung kepada bapak ibu guru, tetapi juga ada tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk ikut mendampingi di rumah kita, seperti itu. Barangkali itu Mbak Karin. Sebagai orang tua, tapi memunculkan tanggung jawab orang tua untuk bisa ikut mendampingi anak dalam mendidik begitu ya. Karena kan mendidik anak bukan hanya tugas dari para guru, tapi juga memang tugas dari orang tua itu sendiri ya. Oke, terima kasih Pak Singgi. Selanjutnya untuk Ibu Dewi, kalau untuk PAUD dan juga TK itu kira-kira pembelajaran saat ini sudah dilakukan, metodenya apa Ibu kalau boleh tahu? Karena kan kalau kita tahu anak-anak TK, PAUD itu kan belum bisa menggunakan Android handphone begitu. Silakan. Jadi pembelajaran untuk anak-anak PAUD itu sebenarnya berbeda dengan anak-anak SD, SMP dan tingkatan di atasnya. Anak-anak PAUD itu untuk mengoperasikan HP saja kan belum. Sebenarnya anak-anak PAUD itu belum diperbolehkan untuk menggunakan gadget. Jadi anak-anak PAUD itu metodenya ya para guru memberikan kisi-kisi apa-apa yang harus disampaikan kepada putra-putrinya, bukan anaknya terus dengan HP sebagaimana anak tingkat SD, SMP dan selanjutnya. Nah, karena apa? Karena yang perlu diajarkan oleh para orang tua adalah pendidikan keseharian yang harus dimiliki oleh anak. Misalnya pendidikan karakter seperti bangun pagi, kemudian setelah bangun pagi apa yang harus dilakukan oleh anak-anak itu. Mungkin ke kamar mandi, kemudian cuci muka, gosok gigi, terus apa lagi? Nah, itu yang perlu guru-guru sampaikan kepada orang tua. Nah, itu nantinya diterapkan oleh orang tua kepada anak-anak. Sama seperti yang disampaikan oleh Mas Singgi, sebenarnya kejadian pandemi ini mendekatkan dalam tanda kutip orang tua kepada anak-anak. Sekarang bayangkan setelah pandemi, dan ini adalah saya katakan sebagai musibah global yang bukan hanya di Indonesia atau di Tegal saja, tetapi seluruh dunia. Jadi permasalahan ini dialami juga seluruh anak-anak usia dini di belahan dunia manapun. Artinya apa? Mereka ataupun kita sebagai orang tua itu tidak perlu gimana ya nanti anak-anak kita gimana, karena seperti tadi disampaikan oleh Bu Ratna, bakat dan minatnya itu tidak bisa disalurkan. Itu sebenarnya adalah tanggung jawab orang tua, seperti menggali bakat-bakat anak itu. Dan di sekolah itu lebih ke latihan untuk sosialisasi. Jadi anak-anak PAUD itu ke sekolah untuk latihan sosialisasi. Tetapi hakikatnya pendidikan karakter itu ya ada dalam keluarga. Jadi sistem pembelajaran untuk anak-anak PAUD itu kalau di Kota Tegal, kami para guru-guru PAUD bekerja sama dengan para pendidik dan pengawas TK itu sudah menyusun
kurikulum darurat. Ini untuk mengantisipasi nanti ketika ada piloting pembelajaran tatap muka, dan ini mungkin hanya untuk satu kecamatan, satu atau dua lembaga saja. Itu sudah disusun juga mengantisipasi pandemi ini. Kurikulum itu nantinya akan diterapkan juga. Jadi insya Allah untuk anak-anak PAUD, meskipun sebenarnya yang berkemauan untuk ke sekolah itu orang tuanya, bukan anak-anaknya. Saya yakin kalau anak-anaknya dekat dengan orang tua, dia pasti lebih menikmati tinggal di rumah, tidak sekolah. Tetapi ketika orang tuanya cuek itu, nah berarti anak-anaknya yang lebih suka ke sekolah daripada di rumah. Padahal rumah itu kan harusnya menjadi istana buat anak-anak. Begitu ya Bu Ratna? Menyenangkan. Iya, Buat karena anak-anak yang menyenangkan itu buat anak-anak sebenarnya di rumah. Tapi ini menjadikan introspeksi buat para orang tua. Kenapa anak-anak kok lebih suka ke sekolah daripada di rumah? Nah, ini tentunya ada sesuatu. Tapi ketika misalnya anak-anak yang lebih enjoy di rumah, wah dia akan menikmati, saya sekolah di rumah saja daripada sekolah. Ya sesekali kalau anak misalnya kangen dengan teman-temannya, bolehlah video call gitu. Atau misalnya kangen dengan gurunya. Di Magelang itu ada PAUD yang menerapkan home visit. Jadi sesekali gurunya itu mendatangi siswanya dengan protokol kesehatan yang cukup ketat, dan guru-guru itu tidak sampai masuk rumah, tetapi cukup di luar pagar, sekedar say hello kepada muridnya supaya dia untuk mengobati rasa kangen dengan guru-gurunya. Begitu. Baik, Jatwira, demikian obrolan saya bersama bintang tamu spesial yang sudah saya hadirkan kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah mereka sampaikan kepada Jatwira bisa bermanfaat ya. Dan tentunya mudah-mudahan apa yang menjadi solusi kita bersama bisa diterapkan, dan nanti sebisa mungkin dunia pendidikan bisa lebih baik lagi. Dan tentunya kita berharap bahwa pandemi ini bisa segera berakhir pastinya. Sekali lagi terima kasih Ibu Ratna, Pak Agus, Pak Cindy, kemudian Ibu Dewi sudah mau menyempatkan waktunya untuk Jatwira. Ibu, Bapak, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu ingat pesan Ibu ya. 3M, wajib untuk menggunakan masker, wajib untuk mencuci tangan menggunakan sabun, dan yang terakhir wajib untuk menjaga jarak. Jangan lupa stay safe ya. Saya Karin pamit undur diri. Sampai jumpa.